Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3 semester 2, masih dengan pembelajaran BDR atau online dari rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, di bab pertama ini Ibu akan menjelaskan mengenai mutasi. Tentu kalian sudah familiar dengan istilah mutasi, terutama di film-film ya. Nah, di film Spider-Man itu adalah salah satu contoh mutasi, meskipun tidak se ekstrim itu. Sebenarnya kalau mutasi yang terjadi sebenarnya itu menyebabkan kelainan atau penyakit ya. Nah, mutasi itu apa? Mutasi adalah perubahan materi genetik yang terjadi pada DNA, gen atau kromosom yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, mutan itu adalah makhluk hidup yang mengalami mutasi. Mutagen adalah bahan atau zat penyebab mutasi. Nah kemudian mutasi berdasarkan kejadiannya itu dibagi menjadi dua, mutasi alami dan buatan. Kalau alami itu memang alami terjadi di alam tanpa campur tangan manusia, contohnya disebabkan oleh sinar-sinar radioaktif. Kemudian kalau mutasi buatan itu sengaja dibuat manusia dengan tujuan tertentu, biasanya dengan zat kimia tertentu, misalnya kolfisin, atau dengan sinar-sinar tertentu, biasanya alfa, beta, atau gamma. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibagi menjadi dua. Yang terjadi di sel-sel gamet disebut dengan mutasi gametik, yang terjadi pada sel-sel tubuh disebut dengan mutasi somatik. Kemudian mutagen itu ada tiga macam. Ada mutagen kimia, contohnya adalah zat kimia kolfisin atau DDT, itu adalah herbisida. Atau mutagen fisika, zat-zat fisika, contohnya adalah sinar alfa, beta, gamma. Atau mutagen biologi, dari makhluk hidup, biasanya virus atau bakteri, itu dapat menyebabkan mutasi. Nah, di bab ini yang akan kita bahas banyak adalah mutasi berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya ada dua macam, yaitu tingkat gen dan tingkat kromosom. Yang tingkat gen ada 4 macam, transisi, transversi, insersi, dan delesi. Kemudian yang tingkat kromosom ada 3 macam, perubahan struktur kromosom, euploidi dan aneuploidi. Nah, sekarang kita bahas pada pertemuan hari ini. Ibu akan membahas tentang mutasi tingkat gen. Ya, apa itu mutasi tingkat gen? Yaitu perubahan urutan basa nitrogen pada DNA. Kita mengingat kembali materi pada bab sebelumnya bahwa DNA itu terdiri dari 3 komponen, gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ingat kembali bahwa basa nitrogen ada 2 kelompok, yaitu kelompok purin dan kelompok pirimidin. Kelompok purin itu ada 2 macam, adenin dan guanin. Kelompok pirimidin ada 2 macam, timin dan sitosin. Kemudian kita sekarang bahas mutasi tingkat gen. Ada 4 macam ya tadi ya. Nah, yang pertama yaitu transisi, yaitu penggantian basa nitrogen sejenis. Purin digantikan dengan purin, pirimidin digantikan dengan pirimidin ya. Nah, jadi kalau yang purin digantikan dengan purin, itu adenin digantikan dengan guanin atau sebaliknya, pirimidin digantikan dengan pirimidin, timin digantikan dengan sitosin atau sebaliknya. Nah, contohnya di sini AAC. A itu adalah golongan dari purin, kemudian dia berubah menjadi GAC. Nah, berarti G itu adalah golongan dari guanin, jadi dia sesama atau sejenis purin. A digantikan dengan G. Kemudian transversi adalah penggantian basa nitrogen yang tidak sejenis ya. Purin digantikan dengan pirimidin ya. Jadi adenin bisa digantikan dengan timin atau sitosin, atau guanin bisa digantikan dengan timin atau sitosin atau sebaliknya. Nah, di sini kita lihat G itu adalah anggota purin, T itu adalah anggota pirimidin. Jadi G berubah menjadi T. Itu adalah contoh dari transversi. Kemudian yang selanjutnya adalah insersi, adalah penambahan basa nitrogen pada suatu rantai DNA. Kita contohkan di sini. Di sini ada urutan ATG, ACA, AAA, CAT, dan GAG. Kemudian mungkin ada ketambahan dari basa nitrogen tertentu. Di sini ada G nyelip di antara A, maka dia akan bergeser rantai DNA-nya ya. ATG, ACA yang seharusnya AAA menjadi AGA, kemudian A-nya bergeser menjadi ACA, T-nya bergeser menjadi TAG, kemudian G ini akan dilanjutkan dengan rantai yang selanjutnya.
Kemudian delesi adalah pengurangan atau penghilangan basa nitrogen karena zat tertentu pada rantai DNA. Contohnya di sini sama ya, yang awalnya yaitu ATG, ACA, AA, CAT, GAG. Nah, ada karena zat tertentu A-nya itu mental atau hilang, nah maka dia akan bergeser menjadi ATG, ACA. Nah, dia hilang kan, maka dia akan bergeser ke sini nih menjadi AAC. Kemudian dia geser lagi menjadi ATG, AG, kemudian dilanjutkan dengan yang selanjutnya. Ya, jadi kalau dia bertambah disebut dengan insersi, berkurang disebut dengan delesi. Nah, itu adalah 4 macam mutasi tingkat gen. Nah, apa akibat dari mutasi tingkat gen? Kita bahas di sini ya. Jadi, akibat yang pertama atau dampak yang pertama itu adalah mutasi diam atau silent mutation, adalah perubahan basa nitrogen yang tidak mempengaruhi pengkodean pada saat translasi. Ya, atau pada saat sintesis protein. Misalkan di sini saya contohkan GGC, kalau dia mengalami transkripsi perubahan menjadi RNAD menjadi CCG, itu dia akan dikodekan menjadi prolin. Kalau dia mengalami mutasi C berubah menjadi A menjadi GGA, maka dia dikodekan menjadi RNAD menjadi CCU, maka dia akan tetap dikodekan sebagai prolin. Jadi tidak ada perubahan yang terpengaruh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mutasi salah arti atau missenmutation, adalah perubahan basa nitrogen yang mempengaruhi pengkodean asam aminonya. Nah, kita contohkan di sini sama ya, GGC, CCG itu mengkodekan prolin. Kalau dia mengalami mutasi G berubah menjadi A, AGC, kemudian dia menjadi UCG, yang seharusnya dikodekan menjadi prolin dikodekan menjadi serin. Jadi berubah asam aminonya tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, akibat yang ketiga dari mutasi tingkat gen adalah mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, adalah perubahan basa nitrogen yang mengakibatkan pengkodean codon stop. Jadi belum waktunya berhenti, dia berhenti karena ketemu dengan codon stop yang seharusnya misalkan menghasilkan 100 asam amino, di sini baru menghasilkan 50 asam amino, dia sudah berhenti karena adanya mutasi. Contohnya TTC, kalau dia ditranskripsi menjadi RNAD menjadi AAG, seharusnya dia mengkodekan lisin. Tetapi karena adanya mutasi T berubah menjadi A, ATC, kalau dikodekan menjadi RNAD, dia akan menjadi UAG. Itu adalah salah satu codon stop. Maka dia akan stop atau berhenti sebelum waktunya. Maka itu disebut dengan mutasi tanpa arti. Ya. Nah, itu adalah materi pada hari ini. Tolong dibaca kembali, dipahami, jangan lupa kerjakan latihannya. Jaga terus kesehatan dengan selalu menjaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.